Saudara, kita akan lihat renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Ingatlah Istri Lot. Ya, sekali lagi ingatlah istri Lot. Ya, mari kita baca firman Tuhan, saudara, dari Lukas 17 ayat 28 sampai 32. Lukas 17 ayat 28 sampai 32. Kita akan membacanya secara bergantian, ya. Saya bacakan yang genap dan saya minta saudara untuk membaca ayat ganjilnya. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Sama-sama, ingatlah akan istri Lot. Ya, itulah dasar renungan kita pada pagi hari ini, saudara, dengan tema ingatlah akan istri Lot. Ya, baik. Saudara yang terkasih, jika kita perhatikan apa yang menjadi latar belakang dari teks yang barusan saja kita baca, di sana bisa kita melihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu sedang berbicara kepada orang-orang yang mendengarkan Dia tentang kondisi dan keadaan manusia pada saat kedatangan kerajaan Tuhan. Atau lebih spesifiknya adalah yakni pada saat kedatangan Yesus Kristus, Anak Manusia itu untuk kedua kali. Jadi konteks dari apa yang kita baca di dalam teks itu, saudara, adalah konteks di mana Yesus berbicara tentang kondisi keadaan manusia pada akhir zaman, pada waktu Dia datang. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 17 dari ayat 20, ya, di sana dikatakan bahwa atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Lalu di ayat 24 dikatakan di sana oleh Yesus, sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Ya, jadi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa benar bahwa ketika Yesus berbicara tentang ingatlah akan istri Lot, Dia sebenarnya sedang berbicara tentang akhir zaman, ya, akhir zaman. Dan saya mau berkata, saudara, bahwa kita sudah berada di akhir zaman itu. Kita adalah manusia-manusia yang sekarang ini hidup di zaman akhir. Kita betul-betul sudah berada di zaman akhir. Itu sebabnya, saudara, mari kita perhatikan renungan firman Tuhan yang berbicara kepada kita hari ini. Karena sekali lagi, ini bukan lagi berbicara tentang istri Lot yang dulu, tetapi ini berbicara tentang kita. Sekali lagi, ini adalah berbicara tentang kita, yakni manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita perhatikan dengan baik. Mari kita simak, mari kita dengar dengan seksama. Mari kita condongkan telinga kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berikan hati kita itu untuk menjadi tempat untuk ditaburinya benih firman Tuhan.
sehingga tidak satupun yang berlalu. Amin. Ya. Nah, saudara, menarik bahwa di tengah-tengah pembicaraan Yesus tentang kondisi dan keadaan manusia pada saat kedatangannya di akhir zaman, sungguh dengan tidak disangka-sangka, saudara, ya, secara tiba-tiba di sana kemudian Tuhan Yesus memperkatakan satu himbauan yang sangat mengejutkan. Himbauan apa itu, saudara? Dia berkata, ingatlah akan istri Lot. Ya. Ingatlah akan istri Lot. Kenapa ini sesuatu yang mengejutkan? Mengapa, saudara? Harusnya untuk mengingat seseorang kita akan mengingat ya reputasi baik atau prestasi gilang gemilang yang mungkin sudah dia peroleh, atau bagaimana ia hidup dalam Tuhan, bagaimana ia melayani Tuhan. Mungkin dia adalah seorang pahlawan iman. Tetapi mengejutkan, saudara, karena sebenarnya istri Lot tidak termasuk dari apa yang saya sudah sampaikan di atas. Bukan orang yang memiliki reputasi yang luar biasa. Bukan seorang yang memiliki prestasi rohani yang hebat. Juga bukan orang-orang yang memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya, nah inilah menariknya, saudara. Kita diingatkan akan istri Lot. Ya, pertanyaannya berkaitan dengan akhir zaman. Karena sekali lagi konteks yang dibahas Yesus di dalam teks Lukas pasal 17 tadi adalah tentang akhir zaman. Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus meminta kita mengingat istri Lot? Ya, dalam yang notabene-nya wanita yang reputasinya tidak baik. Kenapa? Ada apa sih? Ya, kenapa Yesus tidak memberikan kepada kita contoh wanita yang memiliki iman yang teguh dan besar di hadapan Tuhan? Kenapa bukan memberikan kepada kita contoh wanita yang memiliki kehidupan yang sungguh takut akan Tuhan? Tetapi Yesus mengingatkan kita tentang istri Lot, seorang yang sebenarnya tidak memiliki reputasi yang baik. Mengapa, saudara? Ini akan menjadi perenungan kita. Ini akan menjadi suatu pencarian kita pada saat ini, saudara. Ya, dalam firman Tuhan mencari tahu apa yang sebenarnya menjadi alasan mengapa Tuhan Yesus memakai istri Lot untuk mengajar kita pada saat ini. Dan berikutnya, saudara, apa artinya itu bagi kita? Ya, tentu ketika Yesus mengatakan sesuatu, tidak satupun yang tidak punya arti. Semuanya berarti. Amin. Dan ketika ia memberikan kita satu himbauan untuk mengingat istri Lot, tentu punya arti yang besar bagi kehidupan kita, saudara. Mari kita simak baik-baik, mari kita dengarkan. Nah, saudara, mari kita lihat siapa sebenarnya istri Lot itu. Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal 19 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Sekali lagi, Kejadian 19 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Saya bacakan untuk kita semuanya. Saudara boleh menyimak. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini? Lagi menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot.
supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara, itulah kisahnya. Bukan tanpa alasan, saudara, Tuhan mengingatkan kita, manusia-manusia yang hidup di zaman akhir ini, untuk mengingat akan istri Lot. Ini cerita yang benar, saudara. Ya, ini bukan hoax, ini bukan dongeng, ya, ini betul-betul fakta sejarah bahwa ada seorang perempuan, yakni istri Lot, yang berjalan lalu menoleh ke belakang, dan kemudian pada waktu Tuhan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora, dia pun menjadi tiang garam. Nah, saudara yang terkasih, mengkaitkan istri Lot dengan kondisi kehidupan rohani manusia pada akhir zaman, tentu Tuhan mempunyai alasan-alasan yang tepat. Ya, kalau kita lihat tadi bahwa di dalam Lukas 17 ayat 32, Yesus berkata, ingatlah akan istri Lot, yaitu istri Lot yang ketika Tuhan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora, lalu kemudian dia menjadi tiang garam. Nah, saudara yang terkasih, kita akan melihat alasan-alasan itu. Yang pertama, saudara, alasan pertama mengapa Tuhan mengingatkan kita akan istri Lot. Yang pertama adalah karena istri Lot adalah seorang pecinta harta duniawi, sama seperti kebanyakan manusia di akhir zaman. Sama, nggak berbeda. Itu makanya Tuhan tadi berkata, demikianlah halnya pada zaman Lot. Ya, itu sama, manusia di akhir zaman juga sama. Istri Lot adalah seorang yang cinta harta dunia. Sama dengan orang-orang dunia saat ini. Mari kita lihat, apa benar demikian, saudara? Kejadian 19 ayat 24 sampai 26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit,
dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara, dari teks yang kita baca, saudara, di mana kita dapat melihat bahwa istri Lot adalah seorang pencinta harta dunia. Seorang yang hatinya melekat kepada hartanya. Nah, saudara, kalau kita lihat ya di dalam Kejadian 19 ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Ya, coba perhatikan saudara, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Pertanyaannya saudara, apakah istri Lot melakukannya? Tidak. Pertanyaannya, mengapa istri Lot menoleh ke belakang? Padahal dia sudah dilarang, dia sudah diingatkan oleh malaikat itu. Jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti dimanapun juga di kota di lembah Yordan. Ya, saudara yang terkasih, sebelum Tuhan Yesus mengatakan ingatlah akan istri Lot di ayat 32. Terlebih dahulu dia berkata di ayat 31 demikian. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Barang siapa hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah dia turun untuk mengambilnya. Kalau pada hari Tuhan itu datang, saudara, Yesus berkata, ya, barang siapa pada hari itu sedang berada di peranginan di atas rumah. Ketika hal itu terjadi, ya, jangan lagi dia turun untuk mengambil barang-barangnya. Lalu ayat 32 berkata, ingatlah akan istri Lot. Pertanyaannya saudara, apa kaitannya ayat 31 dengan ayat 32? Ayat 32 menunjukkan kepada kita bahwa ketika pada hari ketika Sodom dan Gomora itu ditunggang balikan oleh Tuhan, dan istri Lot menoleh ke belakang, itu karena apa? Karena apa? Karena dia ingat hartanya. Itu makanya Yesus berkata, kalau ada orang yang ada di atas peranginan dan barang-barangnya ada di dalam rumah, jangan lagi dia turun untuk mengambil itu. Ayat 24 dan 25. Pada saat Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora dan menunggang balikan kota-kota itu, maka semua harta duniawi istri Lot juga turut dihancurkan dan ditunggang balikan Tuhan. Dan itulah yang membuat dia kemudian menoleh ke belakang. Walaupun sudah diingatkan, sekalipun dia sudah dilarang, ya, untuk tidak menoleh. Alasannya adalah karena istri Lot hatinya melekat pada hartanya, pada properti yang dia punya, ya,
pada barang-barangnya, harta benda duniawi yang ditinggalkannya di Sodom. Hatinya melekat di sana, saudara. Itu sebabnya kemudian dia menoleh ke belakang. Mengapa menoleh ke belakang dilarang? Ini sesuatu yang harus kita cari tahu. Kenapa sih? Kenapa nggak boleh kita menoleh ke belakang? Menarik, Yesus berkata demikian, saudara. Di dalam Lukas 9 ayat 61 dan 62. Kita baca 2-3 ya. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Halo, dunia ini akan dihancurkan Tuhan. Dan tidak ada artinya engkau menaruh hatimu di sana. Sekalipun ada ayat firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bukankah banyak orang dunia saat ini seperti itu, saudara? Seakan-akan hatinya melekat kepada hartanya. Hatinya ada di hartanya itu. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang cinta dunia. Padahal Yesus sudah mengingatkan, jangan mengasihi dunia ini dengan segala apa yang ada di dalamnya. Karena semua itu akan apa? Akan habis, akan hancur, akan berakhir, akan lenyap. Kalau semua itu akan hancur lenyap, lalu buat apa kita menaruh hati kita di sana? Buat apa kita mencintai dia? Bukankah semuanya akan sia-sia, saudara? Ya. Tidak sedikit orang hatinya melekat kepada uang. Ya. Tapi saya mau katakan, seberapa banyak pun saudara punya uang, tidak akan pernah membuat engkau puas. Akan terus merasa kurang, dan kurang. Kita hanya akan merasa cukup, saudara, ketika kita mau bersyukur berapapun yang ada yang kita punya. Tapi lihatlah orang-orang zaman sekarang, begitu kuatnya hatinya kepada dunia. Segala hal akan dilakukan, saudara, untuk mendapatkan duniawi itu, saudara. Tidak lagi peduli apakah itu sesuatu yang tepat, benar di hadapan Tuhan, ataukah sesuatu yang salah, yang menyimpang dari kebenarannya. Tapi orang demikian cinta, demikian hatinya melekat kepada harta dunia, seperti istri Lot. Ya. Saudara, Yesus sudah mengingatkan kita bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihani yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan. Kita tidak bisa menjadi anaknya Tuhan kalau juga kita menjadi hamba uang. Koreksi hatimu saat ini, saudara. Siapa sebenarnya yang engkau cintai? Istri Lot, hatinya bercabang. Istri Lot, hatinya mendua. Itu sebabnya, saudara, dia menoleh ke belakang karena hatinya ada di sana. Sekalipun tubuhnya meninggalkan kota Sodom dan Gomora, dibawa lari oleh kedua malaikat itu, tapi tetap saja hatinya ada di Sodom. Karena di sana dia punya harta, karena di sana dia punya barang-barang mewah. Hatinya melekat pada harta itu. Meskipun sudah dikatakan jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti, tapi dia berhenti dan dia melihat ke belakang, saudara. Sekali lagi, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Ya, ini apa yang dikatakan Yesus ini sekali lagi ini tentang kita. Ini tentang engkau dan saya. Pertanyaannya, di mana hatimu berada? Di mana hatimu berada? Kalau hati saudara berada pada harta, engkau pecinta dunia ini seperti istri Lot. Tapi kalau hartamu ada di Tuhan, hatimu kepada Tuhan, maka hartamu ada di sana. Ya, saudara, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda adalah seorang Kristen yang mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi harta dunia ini seperti istri Lot? Engkau demikian menyayangi benda-benda duniawi yang fana itu. Hatimu demikian melekat kepadanya sehingga rasanya engkau sulit untuk lepas. Engkau sulit untuk melepaskannya daripadamu. Karena demikian eratnya ikatan cintamu dengan dia. Tuhan tentu tidak mau, saudara, bahwa kita sebagai seorang Kristen, di mana kita mengasihi dia, tetapi juga di bagian lain kita mengasihi dunia ini. Seperti yang Yesus tadi katakan, saudara, bahwa tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena ketika kita mengabdi kepada dua Tuhan, yaitu kepada Tuhan dan kepada harta dunia, maka tentunya, saudara, akan ada cinta yang lebih berat. Kita akan mencintai yang satu, membenci yang lain. Ketika kita mencintai dunia ini, ketika kita mengasihi dunia ini, saudara, maka saya mau katakan, kita sebenarnya sedang membenci Bapa di surga. Kita benci akan dia. Hati kita tidak ada kepadanya. Gak usah kita berpura-pura lah. Percuma berpura-pura. Kenapa, saudara? Mungkin kita bisa bersandiwara kepada manusia, bukan? Dengan bungkus kehidupan kita, label rohani. Tapi bisa nggak kita membohongi Tuhan? Bukankah Tuhan tahu apa hati kita? Betul? Tanya kepada kita, apakah kita orang seperti istri Lot? Mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi dunia. Ya. Yang kedua, saudara, apakah Anda adalah seorang yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus, tetapi sebenarnya hati Anda melekat pada harta dunia, hati Anda bercabang dua, dan Anda lebih berorientasi pada dunia seperti istri Lot? Apakah Anda demikian, saudara? Coba kita tanya kepada diri kita masing-masing. Ya. Banyak orang menyebut dirinya Kristen. Banyak orang menyebut dirinya pengikut Kristus. Tapi hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, justru yang diikutnya siapa? Siapa? Hatinya kepada siapa? Siapa yang dicintainya? Jika benar engkau adalah pengikut Yesus, tunjukkanlah bahwa betul engkau adalah pengikutnya dengan cara meninggalkan dunia ini. Hati tidak melekat kepada dunia ini. Saudara, barang-barang fana, bangunan seperti begini, suatu hari dihancurkan. Ini sudah ada di depan mata kita, saudara. Perang yang lagi berkecamuk. Ini seharusnya membuat kita mulai mempersiapkan diri kita, saudara. Firman Tuhan berkata bahwa kamu akan mendengar deru-deru perang. Santer terdengar kabar tentang perang itu. Sejak dunia ini ada, saudara, kapan santernya kabar-kabar tentang perang? Kapan? Saya mau katakan, santernya kabar tentang perang itu di zaman kita sekarang. Ketika media ada di tangan kita, kita bisa mengetahui informasi apapun yang terjadi di belahan dunia yang lain.
Itu sebabnya saudara, ini saatnya untuk kita betul-betul hati kita serahkan kepada Tuhan. Ini perang ini akan jadi, saudara. Kita tidak tahu nanti pada tanggal 31 Mei ini. Karena Finlandia dan juga Swedia yang selama ini menjadi tetangga Rusia yang non-blok, tidak masuk di mana-mana dalam waktu perang dingin di waktu yang lalu. Tetapi dalam minggu ini, saudara, mereka sudah mengirimkan proposal, ya, penggabungan mereka dengan Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Ya. Ini memberikan kita apa, saudara? Suatu sinyal. Ya, perang sudah dekat. Kehancuran dunia ini sudah dekat. Jadi buat apa kita menaruh hati kita kepada harta dunia? Saya mau berkata bahwa bukan hanya orang yang kaya raya loh yang hatinya melekat kepada harta. Tetapi seberapa yang kita punya, saudara, juga bisa hati kita melekat kepada seberapa yang kita punya itu. Jangan engkau berkata, Pak, saya ini bukan orang kaya raya. Mana mungkin hati saya melekat di sana. Semua orang bisa hatinya melekat kepada berapapun jumlah hartanya. Tapi hari ini saya rindu, saudara, ini memberikan kita wawasan, memberikan kita bahan pemikiran, bahan perenungan, ya, supaya kita tidak menjadi seperti istri Lot, ya. Nah, saudara, itu yang pertama, saudara. Istri Lot kelihatannya dia seperti orang yang ikut Tuhan. Tapi sebetulnya dia ikut dunia ini, hatinya mendua. Tampak dari luar seperti orang-orang yang takut akan Tuhan. Tampak seperti orang-orang yang rohani, orang Kristen. Tapi sebenarnya dia ikut dunia ini. Ya, dari mana terlihat? Aktivitasnya. Ya. Kelihatannya dia mengasihi Tuhan, saudara. Tapi sebenarnya yang dia kasihi adalah dunia ini. Dia menjadi hamba mamon. Hatinya melekat kepada dunia. Hatinya dikendalikan oleh dunia. Saudara, saya rindu hari ini hatimu terbuka mendengar firman Tuhan. Saya tidak menyerang saudara. Tapi mari kita sama-sama belajar. Sekali lagi ini tentang engkau dan saya. Jangan mengeraskan hati. Bukalah hati, terimalah kebenaran firman itu di dalam hatimu. Ya. Karena apa, saudara? Selagi kita masih bisa berubah, marilah kita berubah. Sebab akan tiba waktunya, saudara, di mana kita tidak bisa lagi berubah. Apapun tidak bisa lagi kita lakukan sesuatu untuk merubah keadaan. Sudah terlambat. Yang akan bisa kita lakukan ketika segala sesuatunya sudah terlambat, saudara. Apa? Penyesalan. Namun saya mau berkata kepada kita, penyesalan tidak berarti apa-apa. Ketika segala sesuatunya sudah terjadi. Jadi oleh karena itu, saudara, hari ini mari kita terbuka. Biar hati kita dilihat oleh firman Tuhan, ditilik, diperiksa, sehingga hati kita itu melembut, hati kita itu terbuka. Firman Tuhan berkata, ketika engkau mendengar firman-Nya pada hari itu, jangan mengeraskan hatimu. Jadi oleh karena itu, saudara, mari kita jangan seperti istri Lot. Apakah Anda dan saya seperti istri Lot? Itu yang tahu Anda dan Tuhan. Anda dan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena seringkali manusia pintar bersandiwara. Makanya ada lagu, ya. Apa lagunya? Dunia ini panggung sandiwara, cerita
sifatnya mudah berubah. Itu manusia adalah pemain sandiwara, suka bersandiwara, ya. Jadi saya rindu saudara, sekali lagi saya rindu saudara, ini menjadi kesempatan yang terbaik untuk kita untuk merefleksikan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Ya. Yang kedua saudara, istri Lot bukan hanya seorang pecinta harta dunia, tetapi alasan mengapa Yesus mengkaitkan istri Lot dengan ketika ia berbicara tentang akhir zaman kepada orang-orang yang mendengar, itu dikarenakan karena istri Lot adalah seorang pengabai firman Tuhan, sama seperti kebanyakan manusia di akhir zaman. Ya, dia suka mengabaikan firman Tuhan, dia suka melalaikan firman Tuhan, dia suka tidak mempedulikan firman Tuhan, diabaikan. Itu arti kata pengabai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengabai itu kata benda saudara, yang artinya orang yang suka mengabaikan, tidak memedulikan, tidak peduli, pelengah. Dia tidak mau melakukan, dia tidak mau mengerjakan, dia tidak mau melaksanakan. Firman itu diabaikan, firman itu dilalaikan. Ya, ini yang terjadi saudara. Coba kita periksa, apakah benar istri Lot itu adalah seorang pengabai firman Tuhan? Coba kita lihat. Kita baca Kejadian 19 ayat 17, 2-3 ya. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Coba perhatikan saudara, kedua orang itu bilang apa? Larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang. Terus, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan. Tujuannya apa? Supaya jangan engkau mati lenyap. Ya, nah, saudara, kalau kita melihat Kejadian 19 ayat 17 itu, di sana ada 4 petunjuk yang disampaikan oleh seorang dari kedua orang itu. Yang tujuannya adalah supaya Lot dan keluarganya jangan mati lenyap. Apa itu petunjuknya? Yang pertama, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan. Ini 4 petunjuk yang diberikan oleh siapa? Oleh seorang dari kedua orang itu, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya, apakah petunjuk di atas adalah ide pikiran kedua orang itu? Ataukah itu pesan dan sekaligus perintah Tuhan? Coba kita lihat. Itu pikiran kedua orang itu, ya? Ataukah itu pesan perintah Tuhan? Nah, pertanyaannya saudara, siapa dulu kedua orang itu? Kita akan periksa ya, siapa sih kedua orang itu yang tadi dikatakan di situ tadi, ya? Sesudah kedua orang itu, pertanyaan, siapakah kedua orang itu, saudara? Yuk kita lihat. Siapa mereka? Mereka adalah malaikat Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita lihat. Kejadian 19 ayat 1. Kita baca. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Jadi kedua orang itu siapa? Malaikat Tuhan. Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot.
Ayat 21. Sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Ketika Lot berkata, janganlah suruh aku lari ke gunung sana, tapi biarlah boleh di kota yang kecil itu saja. Makanya malaikat itu berkata, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu itu akan kuterima. Larilah ke sana. Selamatkan dirimu, tapi kamu jangan menoleh ke belakangnya. Jangan kamu berhenti dimanapun juga ya. Oke, larilah, selamatkan dirimu. Saudara yang terkasih, jadi kedua orang itu adalah malaikat Tuhan. Ya, malaikat kalau kita melihat di dalam teks itu saudara, bahasa Ibraninya adalah malak. Yang artinya adalah utusan, wakil, pembawa pesan malaikat Tuhan. Jadi mereka yang berkata kepada keluarga Lot, larilah, selamatkanlah dirimu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun juga, larilah ke pegunungan itu. Mereka adalah utusan Tuhan, mereka adalah wakil Tuhan, mereka adalah pembawa pesan Tuhan, mereka adalah malaikat Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara, kalau itu malaikat Tuhan, pertanyaannya siapa yang menyuruh mereka? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Ya, coba kita lihat Kejadian 18 ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Berapa orang yang dilihat oleh Abraham? 3 orang. Siapa ketiga orang itu? Siapa mereka? Yang pertama adalah Tuhan sendiri. Dan yang kedua siapa? 2 malaikat. Dari mana kita tahu ayat 20 akan mengatakan kepada kita? Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Ayat 21. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Perhatikan, lalu berpalinglah orang-orang itu. Siapa orang-orang itu? Siapa orang-orang itu? Orang-orang itu adalah Kejadian pasal 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Jadi saudara, jelas bahwa mereka adalah malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk satu tugas. Ya, untuk apa? Coba kita lihat ayat 19:1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia, menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Saudara, Kejadian 19 ayat 13. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh kedua orang itu. Ya, apakah mereka benar yang diutus oleh Tuhan? Kita baca, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Jadi sekali lagi, kedua orang itu adalah malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk apa? Untuk memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Ya. Kejadian 19 ayat 29. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggangbalikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah mengingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggangbalikannya itu. Jadi kedua orang itu diutus Tuhan ke sana untuk apa? Yang pertama, untuk memusnahkan dan menunggangbalikan lembah-lembah Yordan, dan juga untuk apa?
menyelamatkan keluarga Lot. Sekali lagi, menyelamatkan keluarga Lot. Nah, ayat 17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar. Kita kembali ke ayat tadi, Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti dimanapun di lembah Yordan, larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Pertanyaannya saudara, perintah ini perintah siapa? Firman ini firman siapa? Sekali lagi saya mau katakan, karena kedua orang itu yang memerintahkan mereka ke sana adalah Tuhan, maka juga firman yang disampaikan kepada keluarga Lot adalah perintah dan firman Tuhan. Malaikat itu mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Tuhan sendirilah yang mengatakannya kepada mereka. Tuhan mengirim malaikatnya datang menyampaikan pesan dari Tuhan untuk supaya keluarga Lot meninggalkan Sodom dan Gomora. Lalu ada perintah dan larangan, isinya tidak boleh menoleh ke belakang dan tidak boleh berhenti di kota-kota lembah Yordan. Sekali lagi, ini adalah firman Tuhan, ini adalah petunjuk Tuhan, ini adalah firman Tuhan, perintah Tuhan sendiri yang dipesankannya kepada kedua malaikat itu. Pertanyaannya saudara, apakah istri Lot melakukannya? Apakah istri Lot yang mendengar petunjuk itu, yang mendengar firman itu, yang mendengar perintah itu melakukannya? Kejadian 19 ayat 26 berkata, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya, dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Malaikat sudah memberitahukan petunjuk Tuhan. Malaikat itu sudah memberitahukan firman Tuhan. Malaikat itu sudah memberitahukan perintah Tuhan. Larilah, selamatkan nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah kamu ke pegunungan. Apakah istri Lot lakukan? Padahal dia sudah diingatkan. Saudara, istri Lot adalah simbol manusia akhir zaman. Ia mewakili kita. Ia mewakili banyak laki-laki dan perempuan di akhir zaman yang berani sekali mengabaikan firman Tuhan. Sudah diingatkan jangan menengok ke belakang, tetapi dia tetap menengok ke belakang. Sudah diingatkan jangan menoleh ke belakang, tapi dia tetap menoleh ke belakang. Sudah diperintahkan jangan berhenti dimanapun juga, tapi dia berhenti di lembah Yordan. Istri Lot adalah seorang yang suka mengabaikan firman Tuhan. Seorang yang suka melalaikan firman Tuhan. Seorang yang tidak mau peduli akan firman Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Ini dia saudara. Ini yang terjadi. Saya mau katakan kepada kita saudara, di zaman akhir ini ada banyak orang pergi ke gereja beribadah. Banyak. Kalau Anda lihat di kota-kota besar saudara, ribuan orang di gereja, puluhan ribu. Belum ada gereja yang sebesar itu di Nias, belum ada. Sekali kumpul orang puluhan ribu, 25.000, 30.000 orang. Banyak sekali. Ramai betul. Orang pergi ke gereja. Anda dan saya juga hari ini pergi ke gereja. Tapi pertanyaan
Berapa banyak orang yang setiap minggunya datang dengan hati seperti bejana, yang siap, yang rindu untuk diisi oleh firman Tuhan. Berapa banyak, saudara? Berapa banyak orang yang datang ke gereja dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, akan kebenarannya. Berapa banyak? Berapa banyak orang yang datang ke gereja, saudara, dia rindu untuk mendengar firman. Yang saya takutkan adalah hanya sedikit orang. Yang banyak adalah yang gelisah. Kok lama kali? Kok lama sekali? Hatinya tidak tenang, pikirannya menerawang kemana-mana. Berpikir, waduh kacau dunia ini kan. Berapa banyak yang haus? Berapa banyak yang rindu? Berapa? Cobalah lihat di gereja-gereja, saudara. Tiba waktu pemberitaan firman Tuhan ngapain? Main HP. Saya pernah ikut persekutuan hamba-hamba Tuhan. Ketika khotbah, beberapa pendeta sibuk dengan HP-nya. Semua menunduk, diam. Oh puji Tuhan, semuanya mengikuti. Maksudnya mengikuti apa yang dilihat di HP-nya, begitu ya kan? Ketika saya noleh ke kanan, lagi main Facebook, lagi main WA. Macam-macam kegiatannya. Buka HP, kita pikir baca firman Tuhan. Bikin catatan firman Tuhan. Tahu-tahu bukan. Sibuk cetek. Itu orang sekarang, saudara. Ya. Sebagian lagi yang bosan dengan firman Tuhan, ya, sibuk dengan ambil kesibukan apa, entah ngapain lah. Atau bila perlu ya dia keluar sambil merokok. Ini berapa banyak? Banyak orang datang ke gereja, beribadah. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang setiap minggu mendengar firman Tuhan itu, lalu melakukan firman itu? Berapa banyak? Nggak usah jauh-jauh, kita yang ada di sini. Berapa dari kita ketika mendengar firman Tuhan, dia membuat catatan apa yang harus saya lakukan dengan apa yang saya dengar. Habis khotbah ya habis juga. Dilupakan begitu saja. Ya. Jadi saudara, banyak orang seperti istri Lot. Pengabai firman Tuhan. Lalai tidak mau melakukan. Ya, saya rindu saudara. Ini menggugah kita untuk berubah. Amin. Ya. Kalau selama ini kita suka mengabaikan firman Tuhan. Kita tidak memberi tempat untuk firman Tuhan itu di dalam hati dan kehidupan kita. Kita tidak melakukan firman Tuhan itu. Tapi hari ini saudara, saya rindu. Kita buat komitmen baru kita di hadapan Tuhan. Kita tidak mau seperti istri Lot yang mengabaikan firman Tuhan. Yang sudah mengingatkan dia. Tapi mari saudara, kita punya tekad, kita punya hati, kita punya kerinduan, kita punya komitmen bahwa kita mau untuk melakukannya di hadapan Tuhan. Amin. Ya, berikutnya saudara, banyak orang pergi ke gereja, tapi berapa banyak orang yang pergi ke gereja yang mendengar firman Tuhan itu dan hidup menurut firman Tuhan itu? Berapa banyak? Berapa banyak saudara? Hidupnya dipengaruhi oleh firman Tuhan. Hidupnya dituntun oleh firman Tuhan. Ia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan itu berguna untuk apa? Untuk mengajar kita. Firman Tuhan itu berguna untuk apa? Untuk mendidik kita dalam kebenaran. Firman Tuhan itu berguna untuk apa? Untuk apa? Untuk mengingatkan kita, menegur kita akan kesalahan-kesalahan kita.
Jadi Anda tidak perlu merasa tersinggung. Malah bagus kalau Anda kemudian loh, kok aku kok ditembak, kok aku kok kena, gitu ya. Karena memang firman Tuhan itu bertujuan untuk itu, saudara, ya. Bertujuan untuk mengajar kita, mendidik kita dalam kebenaran. Dan sekaligus untuk apa? Untuk menegur, untuk mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan kita. Supaya kemudian apa? Kita berubah. Selagi kita masih bisa berubah sekarang, berubah. Sebab akan tiba waktunya di mana kita tidak bisa berubah lagi. Gak bisa lagi. Mau diapain lagi, mau diapain seperti apapun, gak bisa lagi. Jadi selagi masih bisa diubah Tuhan, biarlah firman-Nya yang kita dengar hari ini mengubahkan kita. Ya. Nah, saudara yang terkasih, berapa banyak orang yang pada waktu mendengar firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja, lalu kemudian dia taat melakukan firman itu. Berapa banyak, saudara? Mungkin sedikit orang. Tetapi biar kita termasuk bagian dari orang yang sedikit itu, saudara. Perintahnya, nasihatnya dikerjakan dan larangannya ditinggalkan. Kira-kira berapa banyak orang yang seperti itu, saudara? Berapa banyak? Tentu akan kita katakan sangat sedikit sekali, bukan? Ya, sedikit sekali. Ya. Saya mau kita merefleksikan firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saudara. Yang pertama, apakah hatimu untuk Tuhan, atau sebenarnya hatimu itu lebih condong ke dunia, kepada harta duniawi dan segala kemewahan yang ada dalam dunia ini? Apakah engkau bangga dengan apa yang ada padamu, yang engkau punya, saudara? Yaitu hal-hal duniawi. Ya. Coba tanyakan hati kita masing-masing, saudara. Ya. Sebenarnya hatimu untuk siapa? Apakah untuk Tuhan? Atau sebenarnya untuk dunia ini? Firman Tuhan mengingatkan kita istri Lot yang hatinya condong kepada harta dunia dan berakhir tragis. Ya, berakhir apa? Tragis. Dia menjadi tiang garam, menjadi patung. Ya, sungguh mengenaskan hidupnya. Apakah Anda adalah seorang yang terbiasa mendengar firman Tuhan, peka terhadap koreksi dan larangannya? Atau Anda adalah orang yang gampang mengabaikan perkataan Tuhan? Tidak mau peduli, acuh tak acuh terhadap firman Tuhan. Engkau mendengar hanya untuk melupakan. Engkau mendengar tanpa melakukan. Apakah demikian, saudara? Istri Lot sudah diingatkan. Tuhan sudah mengutus malaikatnya untuk memberitahukan firman-Nya. Tuhan sudah menyuruh utusannya, malaikatnya untuk memberitahukan perintah yang harus dilakukan oleh istri Lot. Tapi istri Lot sekalipun dia sudah dengar, tapi dia mengabaikannya, saudara. Nah, saudara, apakah Anda seperti istri Lot itu? Atau sebenarnya Anda adalah seorang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan itu di dalam kehidupan saudara? Saya rindu, saudara, firman Tuhan ini menjadi refleksi bagi kita untuk kemudian kita berubah. Buatlah sebuah komitmen baru hari ini. Apa yang sudah saudara dengar akan saudara lakukan. Amin. Firman Tuhan mendapat tempat di hatimu, mengubah, memperbaharui, mempengaruhi hidupmu sedemikian besar, ya, memiliki fungsi yang demikian besar dalam kehidupan saudara, sehingga ketika Tuhan nanti datang, engkau menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Mari kita menundukkan diri, mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari saudara.